Kami hadirkan ulasan selengkapnya untuk Anda bersama praktisi daycare Wuri Hapsari melalui sambungan Zoom. Dan pemirsa, sebelumnya kami sudah mencoba menghubungi perwakilan dari Kementerian PPPA, namun sampai saat ini Kementerian PPPA belum bisa menyanggupi atau menghadiri undangan yang sudah dikirimkan. Saya sapa, selamat siang Ibu Wuri. Selamat siang Mbak Heni, terima Baik, kasih. Selamat siang semua pemirsa di seluruh Nusantara. baik. Dengan Valencia di studio Ibu Wuri. Bu Wuri, ini baru saja publik melihat kasus penyiksaan bayi dan juga batita di sebuah daycare di Depok. Seharusnya kalau daycare kan menjadi tempat yang dipercaya oleh orang tua ya. Tapi pada saat ada kejadian seperti ini, bagaimana antisipasi yang harus disiapkan oleh orang tua jika terpaksa harus menitipkan anak ke daycare? Ya, terima kasih Mbak. Sebetulnya saya sebagai praktisi daycare, aduh rasanya sudah kayak apa ya, sedih gitu ya. Dan ini memang suka nggak bisa ditahan gitu. Jadi sangat mengkhawatirkan kondisi ini ya. Tetapi ada satu pesan yang memang harus diketahui oleh para orang tua yang mau menitipkan ke daycare. Yang pertama itu adalah ya, ketahui bahwa daycare-daycare itu sekarang sedang menjamur banyak sekali, dan tentunya orang tua harus jeli untuk melihat bahwa daycare yang dikunjungi itu betul dipastikan sudah sertifikasi atau sudah berizin dari dinas yang terkait seperti dinas pendidikan. Kemudian juga orang tua wajib untuk mengunjungi daycare tersebut terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menitipkan anak-anak mereka. Kemudian juga banyak sekali hal-hal yang harus ditanyakan keterkaitannya dengan daycare, itu adalah tentang bagaimana kegiatannya, bagaimana ada kebijakan-kebijakan dalam menangani kejadian-kejadian atau hal-hal yang tidak terduga ketika orang tuanya meninggalkan anak-anak dari ke daycare seperti itu. Karena sebetulnya daycare itu bukan hanya sekedar tempat untuk menitipkan anak gitu ya, tetapi jauh dari visi misi daycare itu sebetulnya sebagai support system orang tua, kepanjangan tangan orang tua untuk bersama-sama menjalankan atau mengasuh anak-anak itu untuk tumbuh kembang dengan baik di lingkungan yang Baik. aman, di lingkungan yang nyaman gitu ya. Kemudian sehingga untuk dapat terbentuk karakter anak-anak yang baik gitu. Seperti itu Nah, baik. kira-kira Mbak Bu Wuri, Valen. tadi Anda katakan kalau daycare ini bukan hanya sekedar tempat untuk menitipkan anak, tapi juga harus Iya, iya, iya. dipikirkan bagaimana pola asuhnya, dan ini kan jangka waktunya Betul. cukup panjang ya Bu Wuri. Nah, pada saat sudah memilih daycare, kemudian sudah melakukan apa saja hal-hal yang harus dilakukan oleh orang tua, bagaimana sebenarnya harus dilakukan pemeriksaan berkala, assessment, supaya tidak hanya pada saat baru pertama kali mendaftar saja baru dilakukan, tapi pemeriksaan berkalanya bagaimana Bu Wuri? Ya, sebetulnya assessment itu sangat penting sekali untuk daycare yang sudah berjalan gitu ya. Baik itu dilakukan oleh pihak luar yang terkait dengan dinas terkait yang sudah memberikan izin, dan ini saya juga sangat menghimbau atau memohon kepada dinas-dinas terkait seperti Kementerian P3A, kemudian ke Dinas Pendidikan untuk juga memberikan edukasi maupun monitoring berkala kepada daycare-daycare yang sudah berizin di bawah naungan mereka. Kemudian juga ya, asesmen terhadap internal, secara internal pihak-pihak daycare itu biasanya sudah mempunyai kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan ketika orang tua mau menitipkan anak-anak mereka ke daycare-nya seperti itu. Dan kalau di kami itu memberikan asesmen berkalanya baik kepada staf maupun kepada orang tua dengan memberikan seperti customer feedback seperti itu ya, sehingga dari situ kami bisa mengevaluasi kinerja kami baik tim daycare itu sendiri maupun fasilitas dan layanan yang kami berikan kepada orang tua. Jadi feedback itu biasanya rutin kami berikan kepada orang tua yang sudah ada di daycare seperti itu, dan itu 6 bulan sekali kita evaluasi kembali. Seperti Baik. itu kurang lebih asesmennya Baik, gitu jadi Mbak. Dan itu pemerintah lebih baik juga hari ke hari. Ya, jadi pemerintah juga perlu ambil andil ya, Bu Wuri ya, kalau iya seandainya mau betul, mengawasi betul. daycare-daycare. Nah, sejauh ini kalau di Sangat. Indonesia, payung hukumnya bagaimana? Standarisasi peraturannya bagaimana? Apakah sudah bisa diterapkan dengan baik di daycare yang ada di Indonesia? Sebetulnya kalau yang untuk daycare yang sudah berizin gitu, standar dan peraturan-peraturan payung hukumnya itu sudah jelas bahwa kita berada di bawah naungan Dinas Pendidikan, maupun kalau secara kepengasuhan ada di Kementerian KP3A seperti itu ya. Tetapi memang untuk saat ini masih sedikit sekali dilaksanakan dari kementerian maupun dari dinas terkait untuk langsung memonitoring ke lapangan, khususnya daycare-daycare seperti kami, daycare rumahan, berbasis rumahan atau berbasis komunitas. Dan sekarang ini dari Kementerian P3A juga sudah mengeluarkan standar TARA, Taman Asuh Ramah Anak.
gitu ya. Dan ini kami berharap sebagai saya juga praktisi daycare, saya juga sebagai ketua Persatuan Taman Pengasuhan Anak Nusantara berharap bahwa TARA ini juga nantinya akan disosialisasikan, distandarkan kepada daycare-daycare yang berbasis rumahan ataupun yang berbasis komunitas. Nah, saat ini baru disosialisasikan dan distandarkan kepada daycare-daycare yang industri perkantoran seperti itu. Memang harapannya adalah lebih ke daycare yang komunitas, karena daycare komunitas ini benar-benar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sekitar dan memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar seperti itu, untuk menanggulangi atau mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan nantinya seperti itu, Mbak. Baik, kalau dari kasus yang saat ini terjadi, ini kan berhubungan langsung dengan pengasuh yang ada di daycare tersebut, Bu Wuri. Nah, kalau pemerintah punya aturannya, sebenarnya standarisasinya yang paling tepat, yang paling pokoknya paling mendekati sempurna untuk para pengasuh ini, sebenarnya bagaimana? Apakah ada standarisasi untuk pendidikan khususnya kah? Iya, betul. Kalau dari dinas sebetulnya sudah distandarkan ya, untuk standar pengasuh daycare itu minimal S1 dari PAUD atau yang sejenis gitu ya, kemudian atau dari keperawatan. Nah, hanya di sini pada saat pelaksanaannya memang karena tadi kurangnya monitoring seperti itu, jadi ada beberapa daycare yang mungkin secara administrasi memenuhi, tapi pada saat prakteknya karena pengasuh daycare dan pendidik di pengelolaan daycare itu juga keluar masuk gitu, sehingga ketika ada S1 yang sudah pernah masuk, dia bersertifikasi PAUD, kemudian dia keluar, tetapi pada saat penggantian tidak ada monitoring dan itu tidak ada apa namanya jenjang pendidikannya. Bahkan di situ juga tidak hanya perlu dengan jenjang pendidikan, sebetulnya lebih pada pembekalan-pembekalan yang harus diberikan kepada pengasuh-pengasuh tersebut, karena pengasuh itu adalah tulang punggungnya daycare untuk menjadi daycare berkualitas, dan kita harus sentuh mereka itu dengan hati gitu ya. Jadi kalau pengasuh-pengasuh itu juga, aduh saya suka sedih kalau lihat apa anak-anak di daycare itu dengan pengasuh-pengasuh yang kurang bertanggung jawab seperti itu ya. Seperti Baik. itu kira-kira Mbak An. Baik, mudah-mudahan nanti kasus ini bisa jadi pelajaran untuk masyarakat dan tidak ada lagi Amin. kasus-kasus serupa yang bisa terulang di Insya Indonesia. Allah. Terima kasih Bu Wuri Hapsari, praktisi daycare, sudah Terima kasih. bergabung bersama kami di Metro Siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.